Assalamualaikum sedulur-sedulur, salam rahayu untuk semua. Selamat datang di channel YouTube Kagem Sedoyo, channel yang membahas tentang sejarah, kisah, cerita masa lalu, misteri, berita, serta kisah mistis yang pernah terjadi. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe channel ini, like dan share, tinggalkan jejak di kolom komentar, serta nyalakan lonceng agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Matur nuwun sedoyo. Dalam pandangan kosmologi Jawa kuno, setiap hari bukan sekadar penanda waktu, melainkan pancaran energi semesta yang memiliki ruh dan getarannya sendiri. Hari Sabtu Wage menempati posisi yang unik. Dalam perhitungan, weton karena dianggap sebagai titik keseimbangan antara unsur tanah dan angin, dua elemen yang melambangkan kekuatan peneguhan dan gerak kehidupan. Dalam ajaran Primbon, Sabtu melambangkan unsur bumi yang kokoh, teguh, dan cenderung memancarkan aura ketenangan. Sementara Wage, sebagai salah satu dari 5 pasaran, membawa makna keteraturan, kesabaran, dan kekuatan dalam menjalani laku hidup. Ketika dua unsur ini bertemu, lahirlah hari yang dipercaya memiliki daya spiritual tinggi bagi mereka yang lahir di bawah naungannya. Dalam catatan Serat Pawukon, yang menjadi salah satu rujukan tua. Dalam ilmu weton Jawa, Sabtu Wage dikaitkan dengan warna bumi yang teduh, aroma daun kering, dan langit senja yang redup. Artinya, hari ini adalah simbol penyerapan energi alam yang telah matang. Orang yang lahir pada Sabtu Wage diyakini telah membawa dalam dirinya sifat kesempurnaan yang diolah dari pengalaman hidup terdahulu. Dalam keyakinan reinkarnasi Jawa, disebut sebagai warisan batin dari kehidupan sebelumnya. Sabtu Wage bukan hanya hari lahir secara lahiriah, tetapi juga momentum ketika roh kembali menaut pada garis takdir baru. Dari sisi filosofi spiritual, Sabtu Wage sering dikaitkan dengan laku tirakat, keheningan, dan kekuatan batin. Dalam tradisi para leluhur, malam Sabtu Wage digunakan untuk melakukan tapa brata, menenangkan diri, serta mencari petunjuk gaib atau wangsit dari leluhur. Hal ini diyakini karena gelombang energi semesta pada hari tersebut lebih tenang, sehingga pikiran manusia mudah terhubung dengan dimensi halus atau alam kasunyatan. Bahkan beberapa dukun dan spiritualis Jawa kuno menjadikan malam Sabtu Wage sebagai waktu utama untuk melakukan pembersihan pusaka, penyucian diri, dan penguatan energi rumah. Secara simbolis, Sabtu Wage sering dianggap sebagai hari lintang surya sumirat, yaitu ketika sinar batin seseorang diuji oleh gelapnya cobaan. Oleh karena itu, mereka yang lahir pada hari ini seringkali memiliki perjalanan hidup yang penuh liku, namun pada akhirnya akan menemukan kedewasaan dan kebijaksanaan yang dalam. Kepribadian mereka cenderung introspektif, penyabar dan sulit ditebak, sebab di balik diamnya terdapat kekuatan yang besar. Dalam pandangan Primbon, Sabtu Wage diibaratkan seperti air yang tenang namun dalam, mampu menenggelamkan kesombongan, sekaligus menyejukkan hati yang gundah. Sabtu Wage juga memiliki hubungan erat dengan Dewa Batara Kala, penguasa waktu dan nasib. Namun dalam konteks ini Batara Kala tidak dimaknai sebagai sosok menakutkan, melainkan sebagai penjaga keseimbangan. Ia menguji tetapi juga melindungi orang yang lahir di bawah pengaruh. Sabtu Wage dipercaya memiliki perlindungan alami dari kekuatan gelap, selama ia tidak menyalahi kodrat dan tidak melupakan laku kebatinan. Sebaliknya, jika hidupnya menjauh dari nilai-nilai luhur, energi Sabtu Wage bisa berbalik menjadi beban berat berupa kesialan atau gangguan batin. Karena itu pepatah Jawa mengatakan, wong Sabtu Wage kudu ngerti sejatine urip. Orang yang lahir Sabtu Wage harus memahami makna sejati kehidupan. Selain itu, Primbon juga menyebut bahwa Sabtu Wage merupakan waktu yang baik untuk melakukan ruatan diri dan pembersihan batin. Dalam beberapa daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, masyarakat dahulu kerap mengadakan ritual sederhana dengan menyalakan dupa, membakar menyan, dan memanjatkan doa di malam Sabtu Wage. Mereka percaya bahwa malam tersebut adalah waktu di mana dunia kasat mata dan dunia halus saling bersinggungan dengan damai, membuka jalan bagi siapapun yang ingin memohon keselamatan atau ampunan. Karena itu, energi Sabtu Wage bukan hanya melahirkan kekuatan bagi individu, melainkan juga menjaga harmoni antara manusia dan alam semesta. Dalam kepercayaan kuno pula, Sabtu Wage kerap dikaitkan dengan arah barat daya dan elemen tanah liat yang hangat. Arah barat daya dianggap sebagai penjuru yang dijaga oleh Dewi Sri, lambang kemakmuran dan kesuburan. Oleh karena itu mereka yang lahir pada Sabtu Wage sering dikaitkan dengan rezeki yang datang perlahan namun pasti,
Mereka jarang mengalami keberuntungan mendadak, tetapi justru memperoleh hasil besar dari kesabaran dan kerja tekun. Energi bumi yang menyatu dalam hari Sabtu menjadikan mereka pribadi yang tidak mudah menyerah, sedangkan unsur waga membuat mereka memiliki sifat lembut dan penuh pertimbangan. Keseluruhan energi itu membentuk satu kepribadian khas. Kuat namun tenang, bijak namun misterius, sabar namun tegas. Itulah mengapa dalam pandangan Primbon, Sabtu Wage sering disebut sebagai hari para penjaga harmoni. Mereka yang secara alami menjadi penengah dalam konflik atau pelindung bagi keluarga dan lingkungan sekitarnya. Dalam dimensi yang lebih tinggi, Sabtu Wage juga menjadi simbol penyeimbang antara unsur material dan spiritual. Siapapun yang mampu memahami rahasia hari ini akan mudah mencapai keseimbangan batin, sebab hari ini mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak berasal dari kerasnya dunia luar, melainkan dari ketenangan jiwa di dalam diri. Dalam ilmu petangan Jawa, hari lahir atau weton diyakini membawa getaran spiritual yang memengaruhi jalan hidup manusia. Orang yang lahir pada Sabtu Wage dikatakan memiliki jumlah Neptu 13, hasil dari pertemuan antara angka Sabtu 9 dan Wage 4. Neptu 13 bukanlah angka biasa. Dalam tafsir Primbon kuno, angka ini mengandung makna telu welas dadi siji, yakni 3 unsur yang menyatu menjadi satu kekuatan, cipta, rasa, dan karsa. Angka 13 juga disebut sebagai angka waskita mereka, yang membawa angka ini dipercaya memiliki kemampuan intuisi dan kepekaan batin yang tinggi. Satu, watak dan kepribadian. Orang yang lahir pada Sabtu Wage memiliki watak yang dalam, tenang, dan penuh perhitungan. Mereka bukan tipe yang mudah memperlihatkan emosi di hadapan orang lain. Keheningan menjadi tameng dan sekaligus kekuatan mereka. Di balik wajah yang tampak datar, sesungguhnya mereka memiliki lautan pikiran yang sangat luas. Dalam serat Jatiraga, disebutkan bahwa Wong Sabtu Wage memiliki rasa kanglir kencana sinimpening bumi. Hati mereka berharga seperti emas yang terpendam di tanah, berkilau namun tersembunyi. Watak dasar mereka cenderung introvert, penyayang dan sabar. Namun apabila dikhianati, kemarahan mereka sangat dalam dan sulit dipadamkan. Mereka bukan tipe yang suka balas dendam secara terbuka, melainkan membalas dengan diam, membiarkan karma bekerja. Inilah salah satu alasan mengapa banyak orang Sabtu Wage tampak bijaksana, karena mereka memahami makna sebab akibat dalam kehidupan. Bagi mereka, hidup adalah laku, bukan sekadar perjalanan. Dalam pergaulan, orang Sabtu Wage dikenal sopan dan menenteramkan. Mereka pandai menyembunyikan kesedihan dan memilih menyelesaikan masalahnya sendiri, tanpa banyak bicara. Aura mereka lembut namun kuat. Banyak yang merasa nyaman berada di dekat mereka. Seolah ketenangan batin orang Sabtu Wage memancarkan kesejukan bagi sekitarnya. Namun mereka juga memiliki kecenderungan mudah tersentuh secara batin. Kata-kata kasar atau penghinaan sering meninggalkan luka mendalam di hati mereka, meski tak terlihat di wajah. 2. Rezeki dan nasib. Dalam urusan rezeki, Sabtu Wage termasuk weton yang membawa pituduh rezeki lumaku alon nanging maton. Artinya rezekinya datang perlahan tapi pasti. Tidak banyak orang Sabtu Wage yang menjadi kaya mendadak, namun mereka jarang pula jatuh miskin. Rezekinya ibarat aliran sungai kecil yang terus mengalir sepanjang waktu. Mereka lebih cocok menempuh jalan usaha yang memerlukan kesabaran dan ketekunan, seperti bertani, berdagang, menulis, atau menekuni dunia spiritual. Mereka juga sering mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak disangka, hasil pertolongan orang lain, atau balasan dari kebaikan masa lalu. Primbon Jawa menyebutkan bahwa bintang keberuntungan, orang Sabtu Wage berada di bawah pengaruh lintang Wulanjar Ngirim, yakni bintang yang melambangkan ketulusan dan kerja keras. Karena itu, meski sering menghadapi kesulitan, mereka biasanya selalu menemukan jalan keluar. 3. Jodoh dan hubungan. Dalam hal jodoh, Sabtu Wage termasuk kategori yang cocok dengan mereka yang lahir pada Selasa Pon, Kamis Kliwon, dan Jumat Legi. Kombinasi Neptu dan elemen dari hari-hari tersebut dipercaya mampu menyeimbangkan sifat introvert dan tenangnya. Sabtu Wage dengan semangat serta optimisme pasangan. Pernikahan dengan hari-hari tersebut membawa wirid slamet urip, artinya kehidupan rumah tangga yang tentram dan saling memahami. Namun jika Sabtu Wage berjodoh dengan hari-hari seperti Minggu Pahing atau Rabu Pon, maka perlu dilakukan selamatan weton atau ruatan jodoh, karena dikhawatirkan energi keduanya bertabrakan, menghasilkan watak keras kepala dan mudah berselisih. Dalam pandangan leluhur, bukan berarti jodohnya buruk, namun perlu penyeimbang spiritual agar hubungan tersebut berjalan harmonis. Orang Jawa kuno percaya bahwa setiap hubungan adalah pertemuan dua takdir.
yang membawa getaran masing-masing, dan setiap getaran perlu diseimbangkan agar tidak menimbulkan benturan energi. Dalam cinta, Sabtu Wage dikenal sebagai sosok yang setia. Sekali ia menyerahkan hati, sulit baginya berpaling. Namun kesetiaan ini kadang menjadi pedang bermata dua. Ketika disakiti, mereka tetap bertahan dengan harapan keadaan membaik, hingga akhirnya batin mereka terkuras. Karena itu, dalam laku spiritual, orang Sabtu Wage disarankan untuk melakukan tirakat, sabaring pamrih agar tidak terjebak dalam kesetiaan buta, melainkan tetap sadar akan batas antara cinta dan penderitaan. 4. Kesehatan dan kekuatan batin. Dari sisi kesehatan, orang Sabtu Wage rentan terhadap penyakit yang bersumber dari pikiran atau batin, seperti stres, insomnia, atau gangguan kecemasan. Mereka mudah menyerap energi dari lingkungan sekitar, termasuk energi negatif. Karena itu, orang tua zaman dulu menyarankan agar anak Sabtu Wage rajin mandi dengan air kembang setaman setiap malam, Selasa atau malam Jumat untuk membersihkan aura tubuh. Sementara itu, dari sisi kekuatan batin, orang Sabtu Wage dikenal sangat kuat dalam hal ilmu rasa. Mereka mudah menerima firasat, mimpi, atau tanda-tanda alam. Dalam banyak kisah kuno, orang yang lahir pada Sabtu Wage sering menjadi pangreksa desa, penjaga spiritual kampung, karena ketenangan dan kepekaannya terhadap dunia halus. Mereka jarang menyombongkan kekuatannya, sebab watak dasarnya adalah diam dan rendah hati. 5 nasihat leluhur untuk weton Sabtu Wage. Primbon Jawa memberi petuah khusus. Sing lahir Sabtu Wage, aja kagoda amarah lan aja kakehan mikir. Artinya, jangan mudah terpancing emosi dan jangan terlalu banyak berpikir berlebihan. Pikiran orang Sabtu Wage bagaikan samudra tanpa tepi, luas. Tapi jika tidak dikendalikan, dapat menenggelamkan dirinya sendiri. Karena itu, mereka dianjurkan untuk banyak berdoa, bermeditasi, dan menjaga keseimbangan antara logika dan perasaan. Bila mampu menjaga ketenangan hati, jalan hidupnya akan terang dan rezekinya lancar tanpa kekurangan. Dalam jagat kejawen tidak ada hari yang hadir tanpa makna batin. Setiap perputaran waktu dianggap sebagai denyut dari nadi kosmos, tempat di mana manusia dan alam saling berinteraksi dalam harmoni gaib. Di antara hari-hari itu, Sabtu Wage menempati tempat istimewa karena memiliki frekuensi energi paling halus di antara kombinasi hari Sabtu dan pasaran. Wage, dalam kitab tua, seperti Serat Wulangreh dan Serat Wirid Hidayat Jati, Sabtu Wage disebut sebagai wayah sing pinuju, sumirihing jagad, yakni saat dunia berada pada ketenangan, puncak antara terang dan gelap, antara lahir dan batin. 1. Pusat keseimbangan alam halus. Sabtu Wage diyakini sebagai waktu di mana batas antara dunia nyata, jagat kasar, dan dunia halus, jagat alus menjadi tipis. Dalam kepercayaan para leluhur, malam Sabtu Wage adalah saat roh-roh leluhur turun menengok keturunan, memeriksa keseimbangan energi rumah, dan menyampaikan pesan batin melalui mimpi. Karena itu, banyak keluarga Jawa kuno yang menyalakan dupa atau kemenyan di malam tersebut, bukan untuk menyembah roh, tetapi untuk menghormati dan menjaga keseimbangan antara dua dimensi kehidupan. Dalam beberapa buku primbon sepuh, disebutkan bahwa tempat terbaik untuk bersemedi di malam Sabtu Wage adalah di bawah pohon besar, di tepi sungai, atau di halaman rumah yang tenang. Ketika seseorang mampu menyatukan napasnya dengan irama malam yang hening, ia akan mendengar suara alam, suara gaib yang bukan berasal dari telinga, melainkan dari batin. Itulah yang disebut sasmita alam, tanda bahwa seseorang mulai terhubung dengan getaran sejati dirinya. 2. Sabtu Wage dan kekuatan penolak bala. Salah satu keistimewaan terbesar Sabtu Wage dalam primbon Jawa kuno adalah kemampuannya untuk tolak bala. Hari ini diyakini sebagai waktu yang cocok untuk melakukan ritual pembersihan diri, mengusir energi buruk, dan menenangkan gangguan gaib. Banyak dukun, empu, dan guru spiritual zaman dahulu memilih Sabtu Wage untuk melakukan penyucian pusaka, pembakaran dupa, atau ruatan desa. Sebab menurut hitungan petungan, getaran Sabtu Wage memiliki sifat nyerap, yakni menyerap energi negatif dan menetralkannya menjadi keseimbangan baru. Ritual tolak bala Sabtu Wage biasanya dilakukan dengan menyiapkan sesaji sederhana seperti air putih, bunga staman, beras putih, dan sepotong janur kuning. Semua perlengkapan itu ditempatkan di tengah rumah sambil diiringi doa kepada leluhur. Selain untuk pembersihan diri, Sabtu Wage juga dipercaya sebagai waktu yang kuat untuk mengunci nasib buruk. Dalam Serat Paukon Luhur, disebutkan bahwa siapapun yang menjalankan doa atau mantra penolak bala di malam Sabtu Wage, terutama ketika bulan tampak separuh,
maka segala kesialan yang menempel akan sirna, digantikan dengan keberuntungan yang baru. Mantra yang sering digunakan adalah Saka bumi bali marang bumi, Saka angin bali marang angin, ala bali marang sangkane. Artinya, segala yang buruk kembali ke asalnya, tidak mengganggu lagi kehidupan manusia. 3. Rahasia mistik dan alam gaib Sabtu Wage. Dalam dunia mistik Jawa, Sabtu Wage disebut sebagai hari ketika gerbang kasunyatan terbuka lebih lebar dari biasanya. Banyak wong tua atau ahli spiritual yang memperingatkan agar orang tidak sembarangan berjalan di tempat sepi pada malam tersebut, terutama di persimpangan, tepi sungai, atau pemakaman. Bukan karena menakutkan, melainkan karena energi halus sedang aktif dan mudah bersinggungan dengan manusia. Dalam catatan Primbon Betal Jemur ada makna, Sabtu Wage diasosiasikan dengan penjuru barat daya yang dijaga oleh Batari Durga, dewi penjaga batas antara kehidupan dan kematian. Namun dalam tafsir spiritual yang lebih dalam, Batari Durga bukanlah sosok jahat, melainkan energi penjaga keseimbangan alam. Ia menjadi simbol dari kekuatan untuk mengubah kegelapan menjadi cahaya dan ketakutan menjadi keberanian. Orang yang lahir pada Sabtu Wage memiliki hubungan batin dengan energi ini, yakni kemampuan untuk bertahan dalam kesulitan dan menemukan pencerahan dari penderitaan. Itulah mengapa orang Sabtu Wage sering disebut memiliki daya pangrasa sing jero banget atau perasaan yang sangat dalam. Mereka bisa merasakan sesuatu sebelum hal itu terjadi, menerima pertanda dari mimpi, atau firasat melalui bisikan hati. Dalam tradisi kuno, kemampuan ini disebut rasa sejati, yang muncul dari kepekaan jiwa yang telah matang. Namun kemampuan ini juga membawa tanggung jawab besar jika digunakan untuk hal buruk, seperti iri atau dendam, maka energi Sabtu Wage bisa berbalik menghukum pemiliknya dengan kegelisahan batin dan mimpi buruk. 4. Sabtu Wage dan laku spiritual leluhur. Para leluhur Jawa kuno meyakini bahwa laku prihatin yang dilakukan pada malam Sabtu Wage memiliki nilai spiritual tinggi. Salah satu bentuk laku yang terkenal adalah tirakat ngerowot, yakni berpantang makan nasi dan menggantinya dengan umbi-umbian selama 40 hari, dimulai setiap malam Sabtu Wage. Tujuan tirakat ini bukan untuk menyiksa tubuh, tetapi untuk membersihkan hawa nafsu dan membuka mata batin. Ada pula laku tapa bisu Sabtu Wage, yaitu tidak berbicara mulai matahari terbit hingga matahari terbenam. Dalam keheningan itu, seseorang diajak untuk mendengarkan percakapan antara hati dan pikirannya. Konon banyak tokoh spiritual masa lalu seperti Ki Ageng Selo dan Sunan Kalijaga melakukan laku semacam ini untuk menyatukan diri dengan alam dan memperoleh kekuatan batin yang luar biasa. 5. Sabtu Wage dan pusaka gaib. Primbon kuno juga mencatat bahwa Sabtu Wage merupakan waktu paling baik untuk merawat, membersihkan atau mengisi energi pusaka. Hal ini karena getaran bumi pada hari itu berada dalam posisi netral. Gaib, pusaka yang dirawat. Pada Sabtu Wage akan menyerap energi, keseimbangan dan ketenangan, menjadikannya lebih stabil dan tidak liar. Para empu zaman dahulu selalu memilih Sabtu Wage sebagai hari untuk ngasah keris atau nyuci tombak pusaka, sebab mereka percaya bahwa logam akan mudah menyatu dengan kekuatan batin pemiliknya. Dalam pandangan leluhur Jawa, hidup manusia tidak berdiri sendiri. Ia ibarat benang dalam tenunan semesta. Setiap simpul dan warna saling memengaruhi, menciptakan harmoni atau justru kekusutan tergantung keseimbangan batin pemiliknya. Begitu pula dengan orang yang lahir pada Sabtu Wage, kehidupan sosial dan pekerjaannya sangat dipengaruhi oleh getaran, watak dasar hari dan pasarannya. Ketenangan hari Sabtu berpadu dengan kesejukan. Wage menjadikan mereka pribadi yang damai, bijaksana, dan cenderung mencari arti daripada sekadar hasil. Karena itulah, posisi mereka dalam kehidupan sosial seringkali menjadi penenang, badai, bukan pemimpin yang keras, tapi penuntun yang lembut. 1. Dalam kehidupan sosial dan pergaulan, orang yang lahir pada Sabtu Wage memiliki daya tarik yang lembut namun kuat. Mereka tidak mencolok dalam pergaulan, tetapi kehadirannya dirasakan menenteramkan. Dalam falsafah Jawa, mereka termasuk golongan tiang sumanak lan tumata, yakni orang yang ramah, teratur, dan tidak suka mencampuri urusan orang lain. Mereka gemar membantu tetapi tidak suka menonjolkan jasa. Sikap inilah yang sering membuat mereka disegani, tanpa harus bersuara lantang. Namun sisi menarik dari orang Sabtu Wage adalah kemampuan mereka untuk membaca suasana hati orang lain. Mereka bisa tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam. Dalam Primbon disebutkan, Sabtu Wage ikut tutuke manis atine jero, lan tindake halus yang berarti tutur katanya halus,
hatinya dalam dan langkahnya lembut. Orang seperti ini sering menjadi penengah ketika terjadi pertengkaran dalam keluarga atau kelompok, sebab mereka memiliki kemampuan alami untuk menenangkan. Dalam masyarakat tradisional, orang Sabtu Wage sering dianggap pangreksa atau penjaga kedamaian desa. Dalam pertemuan adat, mereka kerap diminta menjadi penasehat atau perantara antar pihak yang berselisih. Leluhur meyakini bahwa kata-kata orang Sabtu Wage membawa kekuatan. Pengendali hawa panas Ngaibo mampu meredakan amarah dan mengembalikan kejernihan hati. Sifat lembut namun tegas inilah yang membuat mereka cocok menempati posisi sosial yang membutuhkan kesabaran dan kebijaksanaan, seperti guru, penasehat, mediator, atau rohaniawan. 2. Dalam dunia kerja dan karier. Dari sisi karier, Sabtu Wage termasuk golongan yang lebih menekankan makna kerja daripada kemewahan hasilnya. Mereka bekerja dengan hati, bukan semata-mata demi keuntungan. Karena itu, mereka jarang menjadi orang kaya mendadak, tetapi selalu diselimuti rasa cukup dan bahagia atas apa yang dimiliki. Menurut tafsir Primbon Betal Jemur ada makna, rezeki orang Sabtu Wage adalah rezeki yang lumaku alon, nanging nyepet ing pungkasane. Artinya lambat di awal, namun cepat membaik di pertengahan hidup. Pekerjaan yang paling cocok bagi mereka adalah bidang yang melibatkan ketenangan, pengamatan dan kepekaan batin. Misalnya guru, penulis, peneliti, penyembuh, rohaniawan, perancang, atau profesi yang membutuhkan konsentrasi tinggi. Mereka jarang cocok dalam pekerjaan yang menuntut kompetisi keras atau konflik terbuka. Jika dipaksa terlibat dalam lingkungan yang penuh intrik, orang Sabtu Wage biasanya memilih diam dan menepi, lalu perlahan mencari jalannya sendiri. Karena itu, banyak di antara mereka yang akhirnya sukses di usia matang setelah menemukan tempat di mana mereka bisa bekerja sesuai dengan nilai dan ritme hidupnya sendiri. Selain itu, orang Sabtu Wage memiliki intuisi kuat dalam membaca peluang. Mereka seringkali merasa kapan harus bertindak dan kapan harus menunggu. Jika mereka belajar mendengarkan intuisi itu, keberuntungan akan datang tanpa perlu dikejar. Dalam catatan Primbon disebutkan, rejekine wong Sabtu Wage ana ing pangati-atilan. Pangrasai, artinya rezeki mereka, muncul dari kehati-hatian dan kepekaan rasa. Maka tidak heran bila banyak yang berhasil menjadi pengusaha kecil atau seniman dengan cara yang sederhana namun konsisten. Namun ada pula tantangan yang sering muncul. Rasa ragu dan cemas yang berlebihan. Karena pikirannya dalam, mereka mudah dilanda kebimbangan sebelum mengambil keputusan penting. Bila dibiarkan, hal ini bisa membuat mereka kehilangan kesempatan emas. Oleh sebab itu leluhur Jawa memberi wejangan. Aja nganti hati kang resa, jalari pe pelang tumindak, atau jangan biarkan keresahan hati menghalangi langkah. Artinya keyakinan dan keberanian perlu dijaga agar energi Sabtu Wage yang lembut tidak berubah menjadi kelemahan. 3. Dalam kehidupan rumah tangga dan cinta. Dalam urusan rumah tangga, orang Sabtu Wage adalah pasangan yang setia, sabar dan penuh kasih. Mereka tidak suka bertengkar dan lebih memilih menyelesaikan masalah dengan cara lembut. Mereka meyakini bahwa keharmonisan rumah tangga bukan dibangun dari kemenangan dalam debat, tetapi dari kesediaan saling memahami. Namun di balik kelembutan itu, orang Sabtu Wage memiliki prinsip yang kuat. Jika kepercayaannya dikhianati, mereka bisa berubah menjadi sangat dingin dan sulit didekati kembali. Mereka tidak akan membalas dendam, tetapi juga tidak mudah memaafkan sepenuhnya. Dalam falsafah Jawa disebutkan, ati wong wage iku landhep kaya sembilu, yang berarti hati mereka tajam seperti bilah bambu, tampak lembut, tapi bisa melukai dalam diam. Karena itu, menjaga kepercayaan dan kejujuran sangat penting dalam hubungan dengan mereka. Dalam pernikahan, orang Sabtu Wage lebih cocok dengan pasangan yang lahir pada Selasa Pon, Kamis Kliwon atau Jumat Legi, sebagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya. Kombinasi ini melahirkan rumah tangga yang tentram, rezeki cukup, dan anak-anak yang berbudi luhur. Namun jika berjodoh dengan hari seperti Minggu Pahing atau Rabu Pon, maka perlu dilakukan selamatan weton untuk menyeimbangkan energi. Selain itu, orang Sabtu Wage dikenal sangat melindungi keluarganya. Mereka rela menanggung beban demi kebahagiaan orang yang dicintai. Tapi kadang sifat ini membuat mereka terlalu memendam perasaan. Dalam jangka panjang, hal itu bisa menimbulkan stres atau sakit hati tersembunyi. Karena itu, leluhur memberi nasihat agar orang Sabtu Wage ngendhaleni rasa prihatine atau mengendalikan kesedihan dengan doa dan pengendapan batin. Dengan begitu, mereka akan tetap kuat dan seimbang dalam menghadapi badai kehidupan rumah tangga. 4.
Hubungan Sabtu Wage dengan lingkungan dan alam. Yang dalam kepercayaan kejawen, setiap manusia memiliki hubungan batin dengan alam sekitar. Orang Sabtu Wage disebut memiliki ikatan alami dengan unsur tanah dan pepohonan. Mereka mudah merasa tenang bila berada di alam terbuka, di sawah, di hutan, atau di tempat yang teduh. Alam seolah berbicara kepada mereka melalui angin, burung, atau gerak dedaunan. Karena itu, mereka sering disarankan untuk menjaga lingkungan, menanam pohon atau merawat kebun sebagai bentuk sedekah bumi, cara berterima kasih kepada alam yang memberi kehidupan. Mereka juga memiliki energi penyembuh alami. Sentuhan atau doa dari orang Sabtu Wage dipercaya bisa menenangkan orang yang gelisah. Tak heran bila banyak dari mereka yang menjadi perawat, tabib atau konselor spiritual secara alami. Mereka jarang mencari pujian, tetapi keberadaannya membawa kesejukan. Dalam filosofi Jawa disebut, Wong Sabtu Wage kuwi dari banyu tumraping jeni. Artinya mereka adalah air bagi api, penyejuk dalam kekacauan, pengendap bagi amarah dan penenang dalam kegaduhan. Shimas intisari sosial Sabtu Wage. Dari keseluruhan pandangan primbon, dapat disimpulkan bahwa orang Sabtu Wage memiliki kodrat kebatinan yang damai dan penyembuh. Mereka diciptakan untuk membawa keseimbangan, bukan konflik. Dalam dunia yang serba cepat dan bising, orang dengan weton ini seperti oase yang mengajarkan makna tenang, sabar dan bijaksana. Mereka mengingatkan manusia bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari kepemilikan duniawi, melainkan dari hati yang bersyukur dan batin yang tentram. Dalam falsafah Jawa, disebutkan sebuah ajaran yang menggambarkan hakikat orang Sabtu Wage. Sabar iku tambaning lara, legawa iku lawanging rahayu. Kesabaran adalah obat segala luka, dan keikhlasan adalah pintu menuju kedamaian. Inilah inti kehidupan orang Sabtu Wage. Menyembuhkan, bukan melukai. Menenangkan, bukan mengacaukan. Menguatkan, bukan melemahkan. Dalam kesadaran spiritual Jawa kuno, setiap hari memiliki tuah yang tidak hanya berkaitan dengan nasib manusia, tetapi juga dengan laku hidup yang harus ditempuh untuk menjaga keselarasan dengan alam semesta. Sabtu Wage sebagai pertemuan antara unsur bumi yang berat dan Wage yang tenang, menyimpan makna bahwa hidup manusia sejatinya harus berpijak pada keteguhan, namun tetap lembut dan penuh welas asih. Dalam ajaran leluhur, hari ini sering dijadikan waktu untuk menengok ke dalam diri, untuk menyadari betapa besar peran batin dalam membentuk kenyataan di dunia luar. Karena itulah, orang Jawa percaya bahwa siapapun yang lahir di bawah pengaruh Sabtu Wage memiliki kunci keseimbangannya kemampuan untuk memahami dua sisi kehidupan, terang dan gelap, dunia dan akhirat, duka dan bahagia. Sabtu Wage sering pula diibaratkan sebagai cermin kehidupan manusia yang telah matang secara spiritual. Ia tidak tergesa dalam mencapai cita-cita, sebab memahami bahwa segala sesuatu di dunia ini memiliki waktunya masing-masing. Dalam primbon disebutkan Wong Sabtu Wage iku uripe ora kesusu, nanging mesti tekan tujuane. Artinya, orang kelahiran Sabtu Wage hidupnya tidak tergesa-gesa, namun pasti sampai pada tujuan. Pepatah ini menunjukkan kebijaksanaan yang lahir dari pemahaman mendalam tentang hukum, sebab akibat atau karma phala. Mereka tahu bahwa setiap perbuatan sekecil apapun akan menimbulkan gema yang kembali pada dirinya sendiri. Dalam konteks spiritual, Sabtu Wage juga melambangkan kesadaran akan jiwa sejati atau sukma sejati, yaitu inti diri yang tak berubah. Meskipun raga mengalami pasang surut kehidupan. Dalam kitab Primbon Betal Jemur ada makna, disebut bahwa mereka yang lahir, Sabtu Wage memiliki potensi besar untuk menjadi waskita, yakni orang yang mampu melihat dengan mata hati. Daya waskita ini bukan berarti mampu menebak masa depan, melainkan bisa membaca tanda-tanda kehidupan, mengerti isyarat alam, menangkap pesan mimpi, dan memahami arah takdir melalui peristiwa kecil yang terjadi di sekelilingnya. Oleh sebab itu, orang-orang tua di pedesaan sering berkata, Wong Sabtu Wage iku ngelmu sejati newisana sajroning rasa. Artinya, ilmu sejati sudah tertanam dalam rasa batin mereka sejak lahir. Keistimewaan ini membuat hari Sabtu Wage banyak dipilih sebagai waktu untuk melakukan ritual ngalap berkah atau memohon restu leluhur. Pada malamnya, beberapa masyarakat Jawa kuno mengadakan ritual sederhana berupa nyebar kembang telon di halaman rumah sambil menyalakan dupa dan berdoa kepada Sang Hyang Widi. Mereka memohon agar ketenangan batin selalu menyertai keluarga, serta meminta agar segala hajat hidup diberi jalan yang terang. Dalam kebatinan, doa pada malam Sabtu Wage dipercaya mudah menembus lapisan langit keempat
tempat bersemayamnya para leluhur yang telah mencapai kesempurnaan jiwa. Oleh karena itu, banyak spiritualis menganggap malam Sabtu Wage sebagai gapura gaib, gerbang tipis antara dunia fana dan dunia niskala. Dalam ranah hubungan sosial, orang yang lahir Sabtu Wage sering dianggap sebagai penenang dalam setiap perdebatan. Mereka tidak suka ribut, tidak ingin menonjol, dan lebih memilih menjadi pendengar yang baik. Namun jika berbicara, perkataannya sering membawa makna mendalam, seolah memiliki daya menembus hati. Primbon menyebut bahwa watak seperti ini adalah manifestasi dari unsur Wage yang penuh pertimbangan dan bijaksana. Maka tidak heran jika banyak tokoh spiritual guru kebatinan atau pemimpin masyarakat di masa lalu lahir pada hari Sabtu Wage, karena karakter mereka yang mampu menjaga harmoni. Mereka lazim memilih damai daripada menang, lebih memilih mengalah, demi menjaga keseimbangan energi di lingkungannya. Sabtu Wage juga membawa pesan tentang keheningan. Dalam budaya Jawa, keheningan bukan berarti ketiadaan, melainkan ruang suci di mana manusia bisa mendengar suara hatinya sendiri. Orang yang mampu diam dengan penuh kesadaran akan menemukan jawaban yang tidak bisa diperoleh dari keramaian. Karena itu, hari Sabtu Wage menjadi waktu yang disarankan untuk meditasi, tapa brata atau sekadar menenangkan diri dari hiruk-pikuk dunia. Dalam keheningan malamnya, konon terdengar bisikan halus dari leluhur yang mengingatkan manusia tentang jati dirinya, bahwa hidup ini hanya perjalanan singkat untuk kembali kepada asal, kepada Sangkan Paraning Dumadi, sumber dari segala kehidupan. Secara filosofis, Sabtu Wage adalah hari penutup sekaligus permulaan. Sabtu menandai akhir dari siklus mingguan, sedangkan Wage adalah simbol jeda, waktu untuk menata kembali arah dan niat. Maka dalam spiritualitas Jawa, Sabtu Wage dianggap sebagai momen untuk meninjau kembali perjalanan hidup, merenungkan kesalahan, dan mempersiapkan diri menuju langkah berikutnya dengan hati yang bersih. Orang-orang bijak dahulu menjadikan hari ini sebagai waktu untuk ngeling-eling, mengingat asal-usul, mengingat tujuan hidup dan mengingat kematian. Pada akhirnya Sabtu Wage bukan sekadar kombinasi hari dan pasaran, melainkan lambang perjalanan spiritual manusia menuju kesempurnaan. Ia mengajarkan tentang kesabaran, keseimbangan, dan kebijaksanaan. Ia menuntun agar manusia tidak sombong ketika berada di puncak dan tidak putus asa ketika berada di dasar. Dalam pandangan leluhur Jawa, orang yang mampu memahami makna Sabtu Wage akan hidup dengan tentram, sebab hatinya telah seirama dengan denyut alam. Ia menyadari bahwa segala hal terjadi atas kehendak ilahi, dan bahwa tugas manusia hanyalah menjaga harmoni, menjalani takdir dengan ikhlas, serta menebarkan kedamaian bagi sesama. Seperti tertulis dalam pepatah kuno, Sabtu Wage dari panggeling urip, sapa eling bakal urip langgeng. Artinya, Sabtu Wage menjadi pengingat kehidupan. Siapa yang ingat akan jati dirinya, dialah yang hidup kekal dalam kebijaksanaan. Dalam kesunyian Sabtu Wage, manusia kembali belajar untuk mendengarkan batinnya sendiri. Sebab di sanalah Tuhan bersemayam, di balik diam yang penuh makna. Terima kasih sudah menyimak dan menonton tayangan yang telah saya bagikan di Kagem Sedoyo Channel. Setiap kisah bukan hanya sekadar hiburan, tetapi juga bisa menjadi pengingat dan pelajaran bagi kehidupan kita sehari-hari. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Kalian juga bisa meninggalkan komentar, pengalaman pribadi atau kisah yang pernah terjadi, siapa tahu bisa menjadi bahan untuk video berikutnya. Sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, jaga hati, dan jangan lupa, setiap cerita dan misteri selalu menyimpan rahasia yang bisa menjadi pelajaran hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua.